wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Dr. Darmin Sidu SPMP dengan judul Teori Pembelajaran dalam Pengembangan Masyarakat. Teori yang pertama adalah teori tentang kognitif. Teori ini mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Dalam perkembangannya ada dua teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Vygotsky. Nah, tokoh-tokoh kognitisme yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gardner. Dalam aplikasinya, teori kognitisme dalam kegiatan pembelajaran, hakikatnya belajar menurut teori dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, organisasi perseptual, dan proses internal. Sedangkan menurut Susanto, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Sehingga jenis proses kognitif meliputi berpikir, mengetahui, mengingat, menilai, dan memecahkan masalah. Sebagai contoh, teori kognitivisme adalah teori yang menggambarkan belajar sebagai sebuah aktivitas internal yang terdiri dari sebuah proses pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu sebagai ibarat komputer, di mana komputer ini adalah terdiri sebuah perangkat yang mekanisme kerjanya berdasarkan sebuah sistem yang ada. Yang kedua, contoh pembelajaran kognitif bermakna adalah ketika Anda bekerja di bagian pengadaan dan memutuskan untuk mengambil kursus lanjutan di departemen Anda dan memperdalam pemahaman Anda tentang subjek tersebut. Yang kedua adalah teori behavioralistik. Teori ini mempelajari tentang perilaku manusia dalam perspektif behavioral, berfokus pada peran dalam belajar menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan atau berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon tentang hukum-hukum mekanistik. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi reinforcement and punishment, primary and secondary reinforcement, schedule of reinforcement, contingency management, stimulus control in operant learning, dan elimination responses menurut Gaga Berliner 1984. Perbedaan antara aliran behavioristik dengan aliran kognitif adalah pertama, teori behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan. Sedangkan teori kognitif lebih mementingkan apa yang ada dalam diri. Kedua teori behavioristik ini mementingkan pada bagian-bagian, namun dalam teori kognitif mementingkan keseluruhan. Teori berikutnya adalah teori psikoanalisis. Jadi salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Freud adalah orang yang menggagas ide tentang teori kepribadian untuk psikoanalisis. Jadi teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia
Unsur ini meliputi aspek internal dan eksternal. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama adalah suatu metode penelitian dari pikiran, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikoanalisis atau emosional, dan teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori selanjutnya adalah teori humanistik. Dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Jadi, teori belajar humanisme itulah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dan peserta didik, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Teori humanistik menurut Carl Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Ada beberapa teori belajar yang dikenal dalam dunia psikologi. Teori belajar itu antara lain teori belajar behavioristik, humanistik, dan teori belajar kognitif konstruktif. Pemrosesan informasi dan kinerja otak menempatkan peserta didik sebagai pihak yang fasih, dan hasil pendidikan berkiblat pada teori behavioristik. Ini adalah perilaku yang ditampakkan. Teori ini cenderung tidak mempertimbangkan sisi personal perasaan peserta didik, sehingga tak heran jika hukuman adalah cara terbaik menertibkan penyimpangan. Misalnya, seorang murid yang terlambat datang sekolah dihukum dengan membersihkan halaman sekolah agar menimbulkan efek jerah. Teori berikutnya adalah teori belajar sosial. Ini dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang yang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan. Salah satu contoh teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan dapat meniru perilaku positif tersebut. Pakar yang paling banyak melakukan riset teori belajar sosial adalah Albert Bandura dan Bernard Wiener. Meskipun klasikal dan operant condition ini dalam hal tertentu masih merupakan tipe penting dari belajar, namun orang belajar tentang sebagian besar apa yang diketahui melalui observasi atau pengamatan. Nah, ciri-ciri belajar sosial yaitu fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang berikutnya adalah tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan sebagai guru model. Nah, selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Karena kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Tujuan konstruktivisme yaitu mengembangkan kemampuan siswa mengajukan pertanyaan, mencari sendiri pertanyaan, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, menurut Tovroni. Teori belajar konstruktivisme ini adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukannya sendiri. Sekira demikian yang saya ingin sampaikan pada persentase saya kali ini. Dalam penyampaian saya tentu saja terdapat
hal-hal yang keliru atau kurang. Olehnya itu saya mohon maaf, dan dalam video berikutnya saya akan mencoba mempresentasikan lagi tentang tema-tema yang lain terkait dengan mata kuliah pengembangan syariat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.